Ketersediaan air bersih yang layak merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Sebagai salah satu kampus yang menjadi pusat pendidikan, seiring bertambahnya mahasiswa, akan berdampak pada kebutuhan akan fasilitas umum yang memadai, termasuk ketersediaan titik pengambilan air bersih untuk minum. Saat ini, akses terhadap air bersih di ITB Jatinangor masih terbatas pada beberapa titik saja, yang seringkali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh penghuni kampus. Selain itu, distribusi fasilitas ini belum merata di seluruh area kampus, sehingga dapat menyebabkan ketergantungan pada pembelian air minum dalam kemasan. Hal ini tentu saja dapat menjadi hal negatif, karena dapat meningkatkan sampah plastik dari air minum dalam kemasan. Sektor kemasan adalah sektor yang menghasilkan sampah plastik sekali pakai di dunia. Diperkirakan, sekitar 36% dari plastik yang diproduksi digunakan untuk kemasan, termasuk penggunaan kemasan plastik makanan sekali pakai dan juga wadah minuman sekali pakai. Selain itu, 85% dari sampah plastik wadah makanan dan minuman sekali pakai berakhir pada penimbunan sampah atau menjadi sampah plastik yang tidak terkelola. Penambahan titik pengambilan air bersih untuk minum di ITB Jatinangor menjadi solusi yang penting untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya titik-titik baru yang strategis, diharapkan seluruh penghuni kampus dapat dengan mudah mengakses air bersih yang layak minum tanpa harus bergantung pada kemasan plastik. Langkah ini juga sejalan dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, khususnya pada poin 6.1, yang bertujuan memastikan akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030. Tujuannya, menentukan lokasi yang strategis untuk penambahan titik pengambilan air minum di kampus ITB Jatinangor. Yang kedua, menentukan jumlah dari titik pengambilan air yang efektif di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Yosua dan di sini saya akan menjelaskan bagian identifikasi masalah dari topik yang kami ambil, yaitu pemetaan titik-titik air bersih di kampus ITB Jatinangor. Nah, di sini identifikasi masalahnya kami mengaitkan dengan yang namanya TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, si TPB ini dia punya 17 tujuan yang dalamnya ada 169 target. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa tujuan-tujuan yang berkaitan atau apa saja TPB yang berkaitan dengan topik yang sudah kami ambil, yaitu pemetaan titik air bersih. Langsung saja. Jadi kita mengaitkannya pertama dengan TPB 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi secara tidak langsung dengan kita menambahkan titik air minum di ITB Kampus Jatinangor ini kan akan menjunjung kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa, dosen, staf kampus gitu kan, supaya mereka bisa layak mendapatkan akses air minum yang bersih gitu. Oke, langsung lanjut TPB berikutnya adalah kita kaitkan dengan TPB 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Di sini ya sudah jelas juga ya dengan topiknya, itu air bersih, pemetaan titik air bersih dengan TPB 6 air bersih dan sanitasi yang layak. Jadi dengan adanya kita melakukan pemetaan ini, para mahasiswa, staf kampus dan dosen dan lain-lain semua anggota kampus gitu ya, masa kampus ya akan mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak sesuai dengan tujuan TPB ini. Oke, selanjutnya adalah kita kaitkan dengan TPB 13. TPB 13 itu adalah penanganan perubahan iklim. Kaitannya di mana? Jadi, salah satu strategi mitigasi perubahan iklim adalah mengurangi limbah plastik yang menghasilkan emisi karbon dalam proses produksinya. Dengan kita menambahkan titik air bersih, otomatis kan mereka akan mengisi dengan yang namanya tumbler atau botol minum. Seandainya botol plastik pun mungkin akan digunakan kembali gitu kan. Jadi, akan mengurangi sampah plastik yang biasanya kita kalau air habis langsung beli di kantin gitu kan, akan menambahkan sampah plastik yang baru gitu. Nah, dengan adanya kita menambahkan titik pemetaan air ini, jadi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengisi air minum itu tidak harus membeli air lagi, jadi bisa langsung isi aja di tempat, jadi secara tidak langsung akan mengurangi sampah plastik. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai identifikasi masalahnya. Terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Doris Caprian dengan NIM 1632431. Di sini saya akan mempresentasikan laporan bagian bab 3, yaitu metodologi. Pada bab 3 yaitu metodologi, yang pertama itu daerah kajian. Daerah kajian dari penelitian ini merupakan wilayah dari kampus ITB Jatinangor yang memiliki luas kurang lebih 47 hektar. Di kampus ini terdapat 3 titik pengambilan air minum, terdiri dari 2 titik air minum hasil filtrasi yang berlokasi di depan GKU 3 dan juga di samping GKU 1. Titik yang ketiga yaitu berupa sebuah dispenser yang diisi dengan galon yang berlokasi di depan musola Al-Wasak. Kemudian ini merupakan peta wilayah Institut Teknologi Bandung Jatinangor 2023. Selanjutnya yang kedua itu pengumpulan data. Dasar dari laporan akhir ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi dan juga opini mahasiswa ITB, kampus Jatinangor mengenai titik air bersih dan kegunaannya, sekaligus salah satu cara pengurangan limbah plastik. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang dibuat secara sistematis berdasarkan hasil diskusi antara anggota kelompok. Kuesioner tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa data yang digunakan itu akan dilakukan secara anonim dan juga rahasia, hanya akan digunakan untuk tujuan akademik saja, serta partisipasi mahasiswa itu bersifat sukarela dari berbagai fakultas dan juga sekolah. Kuesioner ini disebarkan secara daring melalui WhatsApp dari minggu pertama bulan Desember 2024.
Nah, untuk mencapai tujuan penelitian ini, pertanyaan penelitian atau research question berikut dirumuskan. Yang pertama, apakah mahasiswa memahami pentingnya sumber daya air? Yang kedua, bagaimana persepsi mahasiswa mengenai kebutuhan air minum di kampus? Yang ketiga, bagaimana opini mahasiswa mengenai titik air minum di ITB Kampus Jatinangor? Kemudian yang keempat, bagaimana opini mahasiswa mengenai penggunaan limbah plastik? Kemudian yang terakhir, bagaimana persepsi mahasiswa mengenai kualitas air yang digunakan? Yang ketiga itu pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui serangkaian langkah untuk memastikan keakuratan hasil yang diperoleh dari survei. Pertama, data hasil survei yang dikumpulkan melalui Google Forms itu dipindahkan ke Google Spreadsheet dan kemudian diunduh dalam format .xlsx untuk proses lebih lanjut menggunakan Microsoft Excel. Setelah file dibuka, selanjutnya diperiksa adanya data yang kosong atau duplikat guna memastikan bahwa hanya data yang valid yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya, data tersebut disusun berdasarkan kategori pertanyaan dalam kuesioner, seperti data pribadi responden, serta jawaban untuk setiap pertanyaan. Nah, setelah data diurutkan, langkah berikutnya adalah pembuatan grafik dan juga tabel untuk menjadikan data yang lebih visual. Visualisasi ini dilakukan dengan menggunakan diagram batang dan juga pie chart untuk menggambarkan distribusi jawaban responden. Sebagai contoh, jika pertanyaan pertama dalam kuesioner meminta responden untuk menilai terhadap kualitas air minum dari fasilitas yang ada saat ini, hasilnya akan dipresentasikan dalam bentuk grafik batang yang menggambarkan jumlah presentasi responden terhadap pilihan ganda yang diberikan. Nah, hasil dari pengolahan data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai persepsi responden. Analisis ini dilakukan dengan melihat kecenderungan jawaban prioritas. Hal ini memberikan gambaran mengenai sikap dan juga pengetahuan mahasiswa terkait dengan kebutuhan air bersih di kampus terutama untuk minum. Halo, saya Fadil Ivanov dengan NIM 1632446. Kali ini saya akan menjelaskan bagian hasil dan analisis. Hasil yaitu merupakan hasil dari survei kami yang dituangkan dalam diagram. Yang pertama, data responden. Selanjutnya, pentingnya sumber daya air. Selanjutnya, kebutuhan air minum di kampus. Selanjutnya, titik air bersih untuk minum di ITB Kampus Jatinangor. Pengurangan limbah plastik. Kualitas air yang digunakan. Selanjutnya, analisis. Analisis pentingnya sumber daya air. Berdasarkan hasil survei mengenai sumber daya air bagi kelas manusia, mayoritas responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya air bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, masih ada sedikit responden yang menganggap air bersih cukup penting atau kurang penting, yang menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dari responden dalam memahami pentingnya air. Analisis kebutuhan air minum di kampus. Berdasarkan hasil survei terkait ketersediaan fasilitas air minum di kampus, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mayoritas memiliki kebutuhan air di kampus yang sangat tinggi. Namun, ketersediaan kualitas air bersih minum di kampus masih belum mencukupi. Sebanyak 74,3% responden merasa bahwa kualitas air bersih kurang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan air minum dan ketersediaan fasilitas yang ada. Selain itu, aksesibilitas terhadap titik air minum juga menjadi kendala, bahwa banyak responden yang merasa bahwa mereka kesulitan dalam mengakses titik-titik tersebut. Hasil survei ini menggambarkan bahwa meskipun kebutuhan air minum sangat tinggi, ketersediaan fasilitas air bersih masih sangat terbatas dan aksesibilitas terhadap air minum juga belum optimal. Kondisi ini perlu perhatian lebih, sehingga penambahan jumlah titik air diperlukan. Analisis titik air bersih untuk minum di kampus Jatinangor. Menurut gambar-gambar yang ada, yaitu pada gambar 7 dan gambar 8, titik memungkinkan untuk dibangun sebuah dapur air bersih didapat dengan menggunakan data-data yang telah ditunjukkan pada gambar-gambar sebelumnya, yaitu pada peta kita telah mengambil lokasi-lokasi strategis untuk penambahan air isi ulang yang sekiranya mudah untuk dijangkau oleh mahasiswa ITB. Yang pertama, pada lapangan bola, gedung serbaguna, laboratorium praktek, musola wawasan, amfiteater kampus ITB Jatinangor, dan area danau ITB kampus Jatinangor. Analisis pengurangan limbah plastik. Berdasarkan hasil survei terkait pengurangan limbah plastik, mayoritas responden menilai bahwa penambahan fasilitas air minum masih sangat berpengaruh terhadap pengurangan limbah plastik, yang dimana menunjukkan kesadaran tinggi mahasiswa akan dampak positif dari penyediaan titik air bersih terhadap pengurangan penggunaan botol sekali pakai. Di sisi lain, peran kampus mendukung upaya pengurangan limbah plastik. Mayoritas responden berpendapat bahwa kampus telah cukup melakukan langkah-langkah yang inisiatif. Namun, masih terdapat responden yang menyatakan bahwa masih perlu diadakan peningkatan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa masih dapat perbaikan atau peningkatan dari pihak kampus agar seluruh mahasiswa dapat merasakan dampak positif dari air bersih ini. Analisis kualitas air bersih yang digunakan. Berdasarkan hasil survei mengenai kualitas air yang digunakan, responden menilai bahwa kualitas air minum cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas penyedia air minum sudah cukup memadai, meskipun masih ada sedikit kekhawatiran mengenai kualitasnya. Terkait dengan kebersihan air yang digunakan sehari-hari, ditunjukkan bahwa kebersihan air yang digunakan umumnya terjaga dengan baik, meskipun ada sedikit kekhawatiran di kalangan responden. Mengenai keamanan air untuk diminum,
mayoritas responden merasa bahwa air yang tersedia aman untuk diminum. Namun, masih ada responden yang menyatakan kekhawatirannya terhadap keamanan air untuk dikonsumsi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya perhatian lebih pada peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para seluruh pengonsumsi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Wedata Manugraha dengan NIM 1632404. Di sini saya akan membahas hasil dan analisis di bab 4 ini. Pertama, hasil di sini ada grafik yang menunjukkan responden. Gambar diagram batang di bawah ini menunjukkan persentase 76 responden mahasiswa dari 11 fakultas yang berkontribusi dalam pengisian survei. Lalu di sini ada diagram seberapa penting Anda merasa air bersih bagi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan hasil survei mengenai pentingnya air bersih bagi kelangsungan hidup manusia, data menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa air bersih memiliki peran yang sangat penting. Sebanyak 83% responden menyatakan bahwa mereka sangat penting menganggap air bersih sebagai kebutuhan utama dalam keberlangsungan hidup. Sementara 15,8 responden memilih kategori penting. Di sisi lain, sebanyak 2,6 responden menyatakan bahwa mereka cukup penting dan 1,3% responden memiliki kategori kurang penting. Lalu, kami memiliki hasil survei mengenai kebutuhan air minum di kampus. Mayoritas responden sebesar 68,4% menyatakan bahwa mereka sangat sering membutuhkan air minum saat berada di kampus. Sebanyak 25% responden mengaku sering, sementara 5,3% menyatakan jarang, dan 1,3% lainnya menyatakan tidak pernah. Lalu, berdasarkan hasil survei terkait persepsi responden terhadap jumlah fasilitas air bersih di kampus, mayoritas responden yaitu sebesar 73,7% menyatakan bahwa jumlah fasilitas air bersih kurang mencukupi. Sebanyak 15,8% responden menyatakan fasilitas tersebut cukup. Sedangkan 7,9% responden menilai jumlah fasilitas sangat kurang. Namun 2,6% lainnya menyatakan fasilitas air bersih di kampus sangat cukup. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan presentasi persepsi responden terhadap fasilitas air bersih di kampus. Berdasarkan hasil survei terkait persepsi responden terhadap kemudahan akses air minum, sebagian besar responden yaitu 71,1% menyatakan bahwa akses air minum di kampus cukup sulit. Sebanyak 17% responden merasa akses tersebut mudah, sedangkan 9,2% menyatakan akses air minum sangat sulit. Hanya 2,6% responden yang akses air minum sangat mudah. Hasil ini dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini. Berdasarkan hasil survei mengenai kesulitan menemukan fasilitas air minum di area tertentu kampus, mayoritas responden yaitu 82,2% menyatakan ya atau pernah mengalami kesulitan. Sementara itu, hanya 11,8% responden yang menjawab tidak atau tidak pernah mengalami kesulitan tersebut. Hasil ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu, berdasarkan hasil survei terkait area di kampus yang paling membutuhkan tambahan titik air minum, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, taman atau area terbuka menjadi area dengan persentase tinggi, yaitu sebanyak 69,7%, 53 responden. Gedung perkuliahan menempati urutan kedua dengan 50%, sebanyak 38 responden. Yang ketiga, asrama memperoleh 43,4 responden, 33 orang. Student lounge memperoleh 25%, yaitu 19 responden. Kantin memperoleh 21,1%, 16 responden. Sementara itu, area lain seperti perpustakaan dan lainnya memiliki persentase yang sangat kecil, yakni 1,3% dan masing-masing 1 responden. Ini ada grafik yang menunjukkan area yang membutuhkan titik air minum tambahan menurut responden. Pada hasil pengumpulan data yang diperoleh survei di atas, terdapat penambahan beberapa depot air atau akses minum air bersih yang layak digunakan pada sumber mata air di sekitar area terbuka kampus ITB Jatinangor. Setelah dilakukan survei, ditentukan beberapa titik yang mana sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk diakses atau diambilnya, diantaranya yaitu ini adalah peta hasil surveinya. Lalu, pengurangan limbah plastik. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden yakni 63,2% merasa bahwa penambahan fasilitas air minum sangat penting untuk mengurangi penggunaan limbah plastik bekas air minum dalam kemasan. Selain itu 30,30% responden menyatakan bahwa penambahan fasilitas tersebut penting, sedangkan 5,3% responden menganggapnya cukup penting. Di sisi lain, 1,3% responden menilai bahwa penambahan fasilitas air minum tidak penting. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden, yaitu 72,4% menyatakan bahwa kampus telah melakukan cukup banyak langkah dalam mendukung pengurangan limbah plastik. Sementara itu, 27,6% responden menyatakan bahwa kampus belum melakukan langkah yang cukup untuk mendukung upaya tersebut. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 10 di bawah ini. Lalu, kualitas air yang digunakan. Untuk kualitas air minum dari fasilitas yang ada, mayoritas responden, yaitu 63,2% menilai kualitas air tersebut sebagai baik. Selain itu, 26,3% responden menyatakan cukup, 6,6% menilai sangat baik, dan hanya 3,9% yang menilai kurang baik. Sementara itu, terkait kebersihan air yang digunakan sehari-hari, sebanyak 68,4% responden menilai air tersebut bersih, diikuti oleh 21,1% yang menilai cukup bersih, sebanyak 6,6% responden memberikan penilaian sangat bersih, dan 3,9% responden menilai kurang bersih. Adapun mengenai keamanan air yang tersedia untuk diminum, mayoritas responden yaitu 68,4% memilih air tersebut aman, sebanyak 22,4% menyatakan cukup aman, 6,6% menilai kurang aman, dan hanya 2,6% yang menilai air tersebut sangat aman.
Lalu selanjutnya adalah bagian analisis. Yang pertama adalah analisis pentingnya sumber daya air. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden 68,4% menyatakan air bersih sangat penting bagi kehidupan, namun 6,6% responden masih belum memahami pentingnya air bersih, menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut. Yang kedua adalah analisis kebutuhan air minum di kampus. Sebagian besar mahasiswa, sebanyak 68,4%, sangat sering membutuhkan air minum saat di kampus. Namun, fasilitas yang ada dinilai kurang memadai. Sebanyak 74,3% responden, aksesibilitas juga menjadi kendala, dengan 73% responden merasa sulit mengakses titik air minum. Selanjutnya adalah analisis titik air bersih untuk minum di ITB Kampus Jatinangor. Lokasi strategis untuk penambahan depot air bersih meliputi area seperti lapangan bola, gedung serbaguna, laboratorium, musola, amphitheater, dan danau ITB Jatinangor. Hal ini diharapkan memudahkan akses mahasiswa terhadap air bersih. Lalu ada analisis pengurangan limbah plastik. Sebanyak 63,2% responden menganggap pentingnya fasilitas air minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Meski kampus telah melakukan langkah-langkah mendukung, 27,6% merasa upaya tersebut belum cukup. Lalu ada yang kelima adalah analisis kualitas air yang digunakan. Mayoritas responden sebanyak 63,2% menilai kualitas air cukup baik, namun masih ada kekhawatiran kecil terkait kebersihan dan keamanan air untuk diminum. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas fasilitas air untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Oke, dari semua pemaparan oleh teman-teman saya yang telah dibacakan, kali ini memasuki bab 5, yang dimana memiliki subbab, yaitu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kita dapat, yaitu yang pertama, di ITB Jatinangor, itu terdapat 6 titik yang strategis. Dan kesimpulan yang kedua, 6 titik tersebut itu memiliki tempat-tempatnya, yaitu yang pertama ada di GSG, kedua di lapangan bola, ketiga di labtek atau laboratorium praktek 2A, yang ketiga amphitheater, yang kelima Masjid Al-Wasat, yaitu masjid yang ada di ITB-nya sendiri, dan yang keenam ada di danau ITB. Oke, dari kesimpulan terdapat saran. Kita berhasil untuk mendapatkan 3 saran yang ada di sini, yaitu kampus perlu untuk menambahkan titik-titik pada depot yang telah kita buat, telah kita rancang. Ya titik-titik yang kita telah buat itu untuk menambahkan fasilitas air minum bersih di area-area tersebut. Dan untuk memperoleh kebutuhan mahasiswa dalam memenuhi air putih dalam seharian. Dan yang kedua, perlu dilakukan evaluasi pada mesin-mesin yang telah ada, karena untuk merawat dan menjaga kebersihan dan kestabilan pada mesin tersebut. Yang ketiga, saran yang ketiga, yaitu ada kampus terdapat kampanye atau program edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa atau seluruh yang ada di kampus ITB Jatinangor untuk air bersih ketergantungan pada minum air dalam kemasan, karena ini lebih praktis dan ramah lingkungan, karena kita harus mengisi ulang air tanpa harus membeli air yang sekali pakai atau botol yang sekali pakai. Ini lebih praktis. Oke, sekian dari saya. Bye bye.